Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Video ini disponsori oleh Venus Aquatic dan lampu akuarium Sibilion. Lampu akuarium yang buat ikan kamu glowing seketika. Jadi pada episode kali ini sekarang sekitar jam 3 lebih, kita baru beres nih packing buat kirim-kirim ikan cana Myanmar. Jadi hari ini kita kedatangan banyak banget cana Myanmar, terutama cana Blue Pulsra. Jadi cana Blue Pulsra ini satu dari banyak jenis cana yang ada di Myanmar. Jadi di Myanmar itu banyak banget jenis cana, contohnya Orna Yellow Lips, terus juga ada Blue Pulsra, ada Red Dot Pulsra, ada Red Strip Pulsra, ada yang baru cana Maru Rakine. Nah, jadi banyak banget. Tapi pada episode kali ini kita ingin fokus ke Blue Pulsranya. Jadi saya pengen kasih satu rekomendasi ikan buat teman-teman yang mungkin nyasar ke channel ini. Mungkin ada teman-teman juga yang baru pertama kali lihat channel ini atau belum pernah pelihara ikan sebelumnya. Nah, saya pengen rekomendasi satu ikan yang oke banget. Namanya itu cana Blue Pulsra, asal dari Myanmar, dan dia bisa tumbuh sampai 30 bahkan 35 cm gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak suka ikan terlalu besar, jangan khawatir. Beli kecil, dia nggak mungkin bisa besar kalau akuariumnya itu tidak besar. Jadi yang namanya ikan itu tidak bisa tumbuh lebih besar daripada akuariumnya. Kalau akuariumnya kecil, dia bakal tetap kecil. Kalau akuarium besar, dia bakal tumbuh lebih cepat. Jadi itu teman-teman. Jadi ikan cana Blue Pulsra ini ikan cana yang rekomen banget buat pemula. Kalau teman-teman baru pertama kali pelihara ikan, belum pernah pelihara ikan sebelumnya, nah cocok banget buat pelihara cana Blue Pulsra. Kenapa? Yang pertama, cana Blue Pulsra itu cana yang mudah banget untuk dipelihara. Jadi gak heran kalau cana Blue Pulsra ini disebut cana sejuta umat atau cana paling populer di Indonesia. Jadi udah banyak banget yang pelihara, baik yang dari alam seperti ini atau yang ternakan, hasil ternakan yang kecil-kecil itu. Jadi banyak banget yang menyukai cana Blue Pulsra. Pertama, pasti alasannya itu karena tadi yang saya sebutkan, peliharanya mudah. Kedua, itu mentalnya itu bagus. Jadi kalau teman-teman pelihara ikan cana, kelemahannya itu kan banyak yang mager doang. Nah, ikan cana Blue Pulsra ini salah satu jenis cana yang relatif aktif. Jadi dia aktif, berenang, apalagi kalau kita udah rawat dengan sepenuh hati, nanti dia mentalnya makin terbentuk dan makin interaktif dengan kita. Jadi kedua itu mentalnya bagus dan gampang dibentuk gitu, gampang jadi ikan yang interaktif. Dan ketiga, dia itu punya warna yang bagus banget. Jadi namanya juga Blue Pulsra, dia warnanya biru teman-teman. Dan menurut saya ini salah satu ikan hias yang paling cantik. Oke, jadi itu 3 alasan banyak orang yang suka cana Blue Pulsra. Teman-teman kalau mau mulai pelihara juga bisa dipelihara begini aja, itu bisa gitu. Jadi kalau teman-teman beli ikan lain, misalnya koi atau arwana, itu kan diperlukan filtrasi yang sangat mumpuni. Tapi kalau teman-teman pelihara cana, terutama cana Blue Pulsra, dipelihara tanpa filtrasi seperti ini udah bisa. Tapi kalau ada filtrasi, ada gelembungan, tentu dia bisa tumbuh lebih bagus. Kayak gitu teman-teman. Terus saya pengen cerita juga. Jadi cana Blue Pulsra ini kenapa sih menyenangkan banget untuk dipelihara? Karena cana Blue Pulsra ini cana yang paling banyak kontesnya. Setiap bulan di berbagai daerah di Indonesia ada kontesnya. Jadi kita bisa rawat ikan kita dengan semangat lalu dibawa kontes. Dan kalau dibawa kontes itu kan kita tentu bukan hanya incar pialanya atau piagamnya atau penghargaannya, tapi yang paling penting kan juga silaturahminya. Jadi kalau yang namanya ada yang bilang pelihara ikan itu bawa rezeki. Nah ya benar, dengan pelihara ikan kita kan jadi tambah relasi, tambah teman, itu kan membawa rezeki. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan kalau teman-teman mau bawa ikannya ke kontes, tentu kan ada spek-spek tertentu yang harus dipenuhi. Nah, jadi ikan cana ini harus diprogres atau
latih lah. Kalau kita misalnya kontes apa, semua kan harus dilatih. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau teman-teman ikut kontes itu ada 5 penilaian utamanya. Yang pertama itu dari segi dotnya, jadi dot hitam di atas punggungnya ini harus ada. Jadi itu jadi salah satu poin penilaian. Karena seringkali kalau Blue Pulsar yang ukurannya besar, itu dot hitam di atasnya itu udah menghilang. Yang kedua yang teman-teman harus perhatikan itu dot di samping badannya. Tadi kan dot di atas punggung, ini dot di samping badan. Jadi kalau mau juara, dot di samping badannya ini harus cerah warnanya dan harus bagus bentuknya. Kalau bentuk bagus relatif, tapi warnanya itu harus cerah. Bagaimana cara mencerahkan dotnya itu dikasih pakan yang membuat mengandung pigmen merah. Contohnya udang. Jadi warna dotnya itu cerah menyala seperti ikan-ikan di sini gitu. Jadi itu yang jadi satu poin penting juga. Terus yang ketiga, tentu anatomi tubuh. Semakin proporsional, semakin bagus. Jadi kagak boleh terlalu gemuk, nggak boleh terlalu buntek, kurang bagus. Jadi harus agak ramping. Ada poin plus juga kalau ekornya besar, dayungnya lebar, itu ada poin plus juga gitu. Tapi dia kalau teman-teman mau cari yang bahan buat kontes, pastikan badannya itu proporsional, badannya ramping, ekornya bagus, finnya juga cukup tinggi. Nah, keempat itu mentalnya teman-teman. Jadi kalau mental jangan khawatir, seperti yang tadi dibilang juga di awal video, Blue Pulsar ini chana yang mentalnya itu gampang dibentuk. Jadi ya gampang aja buat teman-teman kalau mau ngelatih mentalnya. Yang penting dikasih makan, rajin, dipelihara, pasti dia lama-lama interaktif dengan kita. Nah, chana yang interaktif, chana yang mentalnya bagus itu yang juara. Nah, terakhir nih, ini poin kelima itu warna. Mirip-mirip seperti kontes Arowana Super Red. Poin paling besar apa sih? Warnanya. Kalau Arowana Super Red kan semakin merah, semakin bagus, semakin tinggi poinnya. Di kelas Blue Pulsar, seperti namanya blue atau biru, semakin biru ikannya, semakin tinggi juga poinnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, biru-biru semua. Tapi kalau biasanya yang masih kecil-kecil itu belum terlalu biru, harus diprogres biar semakin biru. Nah, kalau mau makin biru, ikan kalian bisa diapain sih? Ada berbagai cara. Pertama, tentu dengan pelet, dibantu dengan pelet warna. Ada Maxi Blue, ada Premium Blue, ada CR8 itu obat buat bikin warna jadi biru, dan berbagai magot-magotan yang ada pigmen biru itu sangat membantu biar warna biru di badan itu semakin naik. Nah, cara selanjutnya lagi adalah dengan memakai lampu tanning gitu teman-teman. Jadi kalau ikan Arowana Super Red biar merah itu di tanning dengan lampu yang mengandung UV. Jadi tidak semua lampu akuarium itu mengandung UV. Jadi harus di tanning dengan lampu yang mengandung UV. Itu kalau Super Red biar dia merah. Kalau Blue Pulsar kenapa dia biru? Karena di alamnya itu dia kena sinar matahari terus, kena sinar UV terus. Itu yang membuat pigmen warna di badan ikan ini aktif. Jadi di tanning teman-teman. Dengan di tanning, warna ikan Blue Pulsar ini bisa maksimal. Kenapa ikan cebean itu yang kecil-kecil itu belum biru? Karena kurang kena sinar matahari. Bila kita mungkin sulit ya, daerah kita sulit kena sinar matahari, nah ini bisa juga pakai lampu akuarium yang mengandung UV seperti lampu akuarium Sibylian ini. Jadi lampu akuarium Sibylian ini lampu akuarium yang bisa mengandung nutrisi dari sinar matahari atau UVA, UVB kita sebut ya. UVA, UVB itu banyak banget manfaatnya. Bukan cuma buat progres warna, tapi untuk kesehatan ikan juga oke banget. Kenapa? Kita kasih contoh ya. Kasih contoh misalnya pelihara tanaman, pelihara aquascape. Kalau tidak ada kena matahari, tidak dikasih lampu UV, tanaman itu pasti mati. Manusia lah kita juga. Kalau kita tidak pernah kena sinar matahari, juga pasti kita kurang sehat. Banyak yang tidak sadar bahwa ikan itu sebenarnya juga perlu lampu UV. Kalau tidak ada lampu UV, dia tidak bisa
tumbuh dengan sehat, warnanya juga tidak bisa maksimal. Jadi gitu teman-teman. Kalau mau juara kontes, jadi udah pelihara senang-senang ditambah bonus juara, harus perhatikan 5 aspek tadi dan 5 tips tadi dari saya. Dan yang paling penting tentu warnanya. Dia semakin biru, semakin jos. Tadi ya udah kita bahas ya cara progresnya. Jadi mungkin itu aja teman-teman tips dari saya. Jadi kalau teman-teman cari Blue Pulsra buat pelihara, mungkin cari yang udah jadi. Nah, bisa cari di Venus Aquatic. Bisa dilihat nih. Ini kurang lebih aspek kontes lah, tinggal dipoles sedikit-sedikit gitu. Kalau teman-teman cari Cana Blue Pulsra yang jumbo-jumbo, nah Venus Aquatic juga banyak. Bisa dilihat ukurannya jumbo-jumbo. Kalau digedein sendiri kan mungkin perlu waktu lama. Kalau beli di Venus Aquatic langsung gede, langsung biru, langsung cakep lah gitu. Jadi biasanya kalau yang di pasaran mungkin 15-20 cm, tapi teman-teman bisa lihat nih, kita punya yang 30 cm banyak. Super jumbo-jumbo semua. Nanti kita lihat dari sampingnya. Tuh. Gede-gede banget. Oke. Jadi itu aja video pada kali ini. Ikan hiu makan tomat. I love you so much karena sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih. Mungkin boleh juga tinggalkan komen biar kita semakin semangat bikin kontennya. Kita ya semakin semangat juga berbagi inspirasi pada teman-teman semua. Di like, di share ya, karena kita ada hadiah juga, kita ada apresiasi buat teman-teman yang aktif membantu kita mengembangkan channel ini. Jangan lupa juga kalau teman-teman mau pesen ikan gimana caranya, bisa cek link di deskripsi, itu ada grup WhatsApp kita, teman-teman bisa join ke sana, nanti ketemu langsung dengan saya di sana. Saya bakal sharing setiap harinya stok ikan apa yang mau masuk, daftar harga, tips progres dan sebagainya. Pokoknya lebih mesra dan lebih akrab di grup WhatsApp. Pergi jalan-jalan ke toko bangunan, nanti diedit ya. Ke toko bangunan beli sekrup, jangan lupa kawan join ke grup. Oke, sampai jumpa di video-video Venus Aquatic selanjutnya. Dadah.